ASEAN bisa mendadak geger. Diumumkan media nasional. FIFA resmi murka gara-gara skandal dana gelap di laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Isu panas ini bisa langsung jadi sorotan dunia. FAM dituding terlibat dan dilaporkan terancam sanksi berat. Situasi memanas, siapa yang harus bertanggung jawab? Wah. Temukan fakta sebenarnya hanya di sini. Kejutan besar bikin bahagia. Jurnalis ternama Asia Barat bocorkan info eksklusif A1, di mana AFC resmi tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah pilihan untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini langsung bikin supporter Garuda bersorak, bisa jadi momentum emas sepak bola Indonesia. Apa yang terjadi sebenarnya? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Auto bisa bikin geger grup C. Media ternama Asia ini bongkar fakta mengejutkan bahwa Jepang dukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah mengejutkan dari pelatih Hajime Moriyasu buat timnas Cina panik. Isu ini bisa langsung viral se-Asia. Situasi memanas, validkah semua ini? Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Wah. Pernyataan mengejutkan pelatih Cina Branko Ivankovic soal antusiasme gila fans timnas Indonesia jelang laga lawan Cina di GBK sudah sangat saya tunggu. Tepat setelah tadi malam dikonfirmasi resmi bahwa tiket laga Indonesia versus Cina gelombang pertama sudah habis terjual dalam hitungan menit. Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Ini baru super top Marco Top. Berhasil cetak gol penting untuk PEC Zwolle dengan gaya spektakuler. Eliano Reijnders pasang target besar bawa timnya ke UEFA Conference League. Fans langsung terpukau, apakah ini awal kebangkitan karir Eliano di Eropa? Simak perjalanan inspiratif sang bintang muda Garuda yang siap bawa PEC Zwolle ke panggung internasional. Benar-benar aneh, gak habis pikir. Malaysia katanya mau lolos ke Piala Dunia 2030, tapi strateginya bikin geleng-geleng. Alih-alih bangun akademi elit, mereka justru berharap temukan bakat dari kompetisi amatir. Apakah ini strategi jitu yang disalahpahami atau tanda Malaysia kehabisan arah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Wah. Pernyataan mengejutkan pelatih Cina Branko Ivankovic soal antusiasme gila fans timnas Indonesia jelang laga lawan Cina di GBK sudah sangat saya tunggu. Tepat setelah tadi malam dikonfirmasi resmi bahwa tiket laga Indonesia versus Cina gelombang pertama sudah habis terjual dalam hitungan menit. Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic diharap angkat bicara soal atmosfer panas yang sudah menanti skuad asuhannya di Jakarta. Pernyataan mengejutkannya sangat sudah dinanti banyak pihak. Ivankovic diharap takjub soal tekanan besar dari ribuan fans Indonesia. Pernyataan ini diharap muncul setelah tiket gelombang pertama laga Indonesia versus Cina ludes terjual hanya dalam hitungan menit. PSSI mengumumkan secara resmi lewat akun X Timnas Indonesia bahwa penjualan tiket via aplikasi Livin by Mandiri sudah habis terjual tak sampai 10 jam. Sejak dibuka pada Kamis kemarin pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kabar ini juga mengindikasikan bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno akan dipenuhi puluhan ribu supporter fanatik saat pertandingan hidup mati ini digelar pada 5 Juni 2025. Pertandingan tersebut sangat krusial bagi kedua tim dalam upaya lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivankovic mungkin akan mewanti-wanti para pemain untuk mempersiapkan mental bertanding di tengah atmosfer panas Jakarta. Sementara itu, pihak PSSI mengisyaratkan bahwa penjualan tiket gelombang berikutnya akan segera dibuka, namun hanya untuk pengguna Garuda ID yang sudah terverifikasi. Akun ini bisa dibuat gratis melalui situs resmi PSSI atau member Garuda. Meski antusiasme publik luar biasa, harga tiket tetap sama seperti saat laga melawan Bahrain sebelumnya.
Berikut rincian harga tiket tribune atas Rp300.000, tribune belakang gawang utara atau selatan Rp600.000, tribune sayap timur atau barat Rp1.250.000, VIP Rp1.750.000. Dukungan besar ini sangat berarti untuk skuad Garuda yang kini duduk di posisi keempat grup C dengan 9 poin dari 8 laga. Kemenangan atas Cina akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melaju lebih jauh dalam mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Ini baru super top Marco Top. Berhasil cetak gol perdana untuk PEC Zwolle dengan gaya spektakuler, Liano Reijnders pasang target besar bawa timnya ke UEFA Conference League. Fans langsung terpukau apakah ini awal kebangkitan karir Liano di Eropa? Simak perjalanan inspiratif sang bintang muda Garuda yang siap bawa PEC Zwolle ke panggung internasional. Pemain timnas Indonesia Liano Reijnders menyatakan keinginannya untuk tampil di ajang kompetisi Eropa musim depan. Hal itu ia ungkapkan usai mencetak gol perdananya di Eredivisie musim 2024/25. Gol tersebut tercipta saat Reijnders memperkuat PEC Zwolle menghadapi tuan rumah Willem II Tilburg pada pekan ke-33 Eredivisie, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Koning Willem II Stadion, PEC Zwolle sukses mencuri kemenangan dengan skor 2-1. Reijnders tampil gemilang dengan mencetak gol pada menit ke-79. Gol tersebut berawal dari pergerakannya di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang tak mampu dihalau kiper lawan. Gol itu menjadi penentu kemenangan sekaligus membawa harapan besar bagi timnya untuk berpeluang lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Saat ini, PEC Zwolle menempati posisi ke-13 klasemen dengan 38 poin dan masih menyisakan satu laga terakhir. Mereka hanya berselisih 2 poin dari SC Heerenveen yang ada di posisi ke-9, batas akhir zona play-off untuk kompetisi Eropa. Artinya, peluang Reijnders dan rekan-rekannya masih terbuka asalkan mereka menang di pekan terakhir dan tim-tim di atas mereka terpeleset. Reijnders sendiri mengaku sangat bangga dengan gol perdananya musim ini. Ia menyebut momen itu sebagai langkah penting dalam perjuangan tim. Ini momen yang penting, ujar Reijnders dikutip dari media Belanda De Stentor. Kami tahu kalau kami menang, maka kami akan punya peluang besar untuk masuk ke babak play-off. Itulah target kami sejak awal musim. Untuk diketahui, sistem play-off Eredivisie melibatkan tim-tim yang finish di posisi 5, 6, 8, dan 9 klasemen akhir. Mereka akan bertanding dalam format sistem gugur demi merebut satu tiket menuju UEFA Conference League musim depan. Sementara itu posisi peringkat ke-7, yakni Go Ahead Eagles sudah dipastikan tampil di kompetisi UEFA Europa League musim depan setelah menjuarai KNVB Beker. Playoff akan dimulai pada 22 Mei 2025. Nantinya, peringkat ke-5 akan melawan peringkat ke-9 dan peringkat ke-6 akan menghadapi peringkat ke-8. Laga final playoff akan digelar pada 25 Mei 2025 dan pemenangnya akan mendapatkan satu tempat di UEFA Conference League 2025/26. Bagi Liano Reijnders, peluang tampil di pentas Eropa akan menjadi pencapaian besar baik untuk klub mau. Kejutan besar bikin bahagia. Jurnalis ternama Asia Barat bocorkan info eksklusif A1, di mana AFC resmi tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah pilihan untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini langsung bikin supporter Garuda bersorak, bisa jadi momentum emas sepak bola Indonesia. Apa yang terjadi sebenarnya? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Indonesia resmi menjadi salah satu dari 4 negara yang mendaftarkan diri sebagai calon tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis asal Oman, @isasaid232, melalui unggahannya di platform X. Selain Indonesia, ada 3 negara lainnya yang juga mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah, yaitu Cina, Irak, dan Uni Emirat Arab.
Pendaftaran untuk bidding ini telah ditutup pada 5 Mei 2025. Dari 4 negara tersebut, hanya 2 yang akan dipilih sebagai tuan rumah resmi oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan dilangsungkan pada bulan Oktober 2025. 6 tim yang lolos dari babak ketiga akan dibagi menjadi 2 grup masing-masing berisi 3 tim dan mereka akan bertanding dalam sistem venue terpusat atau satu lokasi tuan rumah. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa AFC kini menerapkan sistem baru dalam penentuan tuan rumah. Jika sebelumnya AFC menetapkan lokasi netral secara langsung, kini mereka membuka kesempatan bagi negara-negara peserta untuk mengajukan diri secara sukarela. Dulu tuan rumah biasanya netral dan ditentukan AFC. Tapi sekarang AFC minta negara-negara peserta putaran keempat untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah lewat sistem bidding, kata Arya dalam kanal YouTube miliknya. Arya menambahkan bahwa meskipun lawan-lawan dalam proses bidding ini cukup berat seperti negara-negara Timur Tengah, Indonesia tetap mencoba ikut bersaing untuk menjadi tuan rumah. Namun pihak PSSI tidak terlalu menggembar-gemborkan langkah ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengonfirmasi bahwa Indonesia telah mengajukan diri. Kami sudah mengajukan diri untuk jadi tuan rumah ronde keempat. Kita lihat saja bagaimana hasilnya nanti, ujar Erick. Ia menekankan bahwa hasil pertandingan pada bulan Juni mendatang akan sangat berpengaruh. Jika Indonesia bisa meraih hasil maksimal, posisi mereka di klasemen bisa naik ke peringkat 2, 3, atau 4, dan itu akan memperbesar peluang lolos. Selain itu, Erick juga menyampaikan bahwa timnas akan menjalani beberapa laga FIFA Matchday di bulan September sebagai bagian dari persiapan menuju Oktober dan November, termasuk untuk menghadapi putaran keempat. Putaran keempat ini akan berlangsung selama 3 matchday, yakni pada tanggal 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Berbeda dari FIFA Matchday biasa yang hanya terdiri dari 2 pertandingan. Dalam format ini, pemenang grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Runner-up akan lanjut ke putaran kelima untuk kembali memperebutkan tiket lolos. Sedangkan tim terbawah di grup akan otomatis tersingkir dari babak kualifikasi. Dengan sistem yang semakin ketat dan kompetitif, menjadi tuan rumah tentu bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia, baik dari segi dukungan supporter maupun kondisi lapangan yang lebih familiar. ASEAN bisa mendadak geger, diumumkan media nasional. FIFA resmi murka gara-gara skandal dana gelap di laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Isu panas ini bisa langsung jadi sorotan dunia. FAM dituding terlibat dan dilaporkan terancam sanksi berat. Situasi memanas, siapa yang harus bertanggung jawab? Wah. Temukan fakta sebenarnya beritanya hanya di sini dilansir dari media lokal Indonesia, diberitakan dunia sepak bola kembali memanas. FIFA dikabarkan tengah bersiap menjatuhkan sanksi berat atas skandal dana gelap yang melibatkan gelaran pertandingan ASEAN All Stars kontra Manchester United. Event yang seharusnya menjadi ajang membanggakan bagi bintang Asia Tenggara, kini berubah jadi sorotan negatif global. Menurut laporan dari internal FIFA, dugaan pelanggaran serius muncul setelah terdeteksi transaksi mencurigakan bernilai jutaan dolar yang tidak tercatat dalam laporan resmi penyelenggara. Parahnya, dana itu diduga mengalir ke rekening pribadi sejumlah petinggi terkait. Tak main-main, FIFA langsung membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jika ditemukan bukti pelanggaran, sanksinya bisa sangat berat, mulai dari denda jutaan dolar hingga pembekuan dana federasi. AFF dan FAM pun terancam terkena sanksi keuangan, bahkan di blacklist dari penyelenggaraan event FIFA dan AFC selama beberapa tahun. Beberapa pejabat tinggi yang terlibat juga dikabarkan berpotensi dicopot dari jabatannya. Audit forensik terhadap keuangan federasi yang terkait disebut-sebut bakal membuat kepala pening. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga menyangkut integritas sepak bola Asia Tenggara. Kalau skandal ini terbukti, reputasi AFF bisa hancur parah dan butuh bertahun-tahun untuk pulih, ujar seorang pakar sepak bola regional yang enggan disebutkan namanya.
Situasi memanas setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, dilaporkan mengadakan pertemuan darurat dengan pihak AFC dan AFF. Ia menyatakan tegas bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran yang mencoreng citra sepak bola internasional, terlebih di kawasan ASEAN. Jika terbukti, siap-siap saja kena sanksi keras tanpa kompromi, kata salah satu pejabat FIFA dengan nada serius. Di sisi lain, para penggemar mulai cemas. Banyak yang sudah membeli tiket mahal dan memesan hotel untuk menyaksikan laga ini. Gue udah nabung setengah tahun buat nonton. Masa batal cuma gara-gara oknum serakah? Tulis salah satu netizen yang unggahannya langsung viral. Ini bukan kali pertama FIFA mengambil langkah tegas. Kita masih ingat skandal Qatar Gate dan korupsi di CONCACAF. FIFA bahkan pernah menjatuhkan larangan bertanding kepada beberapa negara serta mendenda puluhan juta dolar demi menjaga integritas olahraga. Jika sanksi benar-benar dijatuhkan, dampaknya bisa sangat luas. Malaysia bisa kehilangan hak sebagai tuan rumah. Event ASEAN All Stars bisa dibatalkan. Kepemimpinan AFF bisa terguncang. Dan klub-klub Eropa seperti Manchester United mungkin enggan lagi bekerja sama. Tak hanya itu, proyek pengembangan sepak bola ASEAN yang disokong FIFA juga terancam berhenti. Sponsor besar kemungkinan menarik dukungan membuat AFF terancam kolaps secara finansial. Sepak bola Asia Tenggara bisa kehilangan kepercayaan dari komunitas internasional dalam jangka panjang. Yang bikin makin heboh, sejumlah mantan pemain legendaris ASEAN pun mulai angkat bicara. Ini bukan cuma soal event, tapi masa depan anak-anak muda yang punya mimpi jadi pemain top, ujar salah satu legenda sepak bola Thailand. Ia menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab untuk menjaga integritas sepak bola ASEAN agar tetap bersih dan kredibel. Sementara itu, tim investigasi FIFA kabarnya sudah mulai memeriksa dokumen keuangan serta mewawancarai sejumlah pihak terkait. Hasil penyelidikan diperkirakan keluar dalam beberapa minggu ke depan. Di tengah semua kekacauan ini, persiapan laga ASEAN All Stars versus Manchester United tetap berjalan. Namun awan hitam skandal dana gelap masih menggantung, mengancam reputasi dan masa depan sepak bola Asia Tenggara. Benarkah berita tersebut di atas? Temukan jawabannya di akhir video. Auto bisa bikin geger grup C. Media ternama Asia ini bongkar fakta mengejutkan bahwa Jepang dukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah mengejutkan dari pelatih Hajime Moriyasu buat timnas Cina panik. Isu ini bisa langsung viral se-Asia. Situasi memanas, validkah semua ini? Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Dilansir dari media lokal Indonesia, dikabarkan kejutan besar datang dari negeri Sakura. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu secara mengejutkan menyatakan akan menurunkan skuad lapis kedua saat melawan timnas Indonesia di laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini sontak membuat geger pecinta sepak bola Asia dan langsung bikin media Cina kalang kabut. Secara tidak langsung, Jepang seperti membuka jalan bagi Garuda untuk lolos ke babak selanjutnya. Dengan Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, Moriyasu melihat laga melawan Indonesia sebagai momen eksperimen besar. Ia ingin memberikan menit bermain kepada pemain cadangan dan talenta muda, baik dari J-League maupun yang merumput di luar negeri. Ini kesempatan langka. Kami sudah mengamankan tiket Piala Dunia, jadi penting untuk memberikan exposure pada pemain yang jarang tampil. Ini juga bisa jadi uji coba taktik baru untuk memperluas opsi kami, ungkap Moriyasu kepada media Jepang Sanspo. Bagi Indonesia, ini jelas kabar yang bisa jadi game changer. Meskipun Jepang tetap tim kuat, menghadapi mereka tanpa kekuatan penuh membuka sedikit celah untuk mencuri poin penting di laga pamungkas. Saat ini Indonesia sedang berjuang keras di posisi keempat klasemen dengan 9 poin dari 8 laga, unggul tipis dari Bahrain dan Cina, namun masih di bawah Australia dan Arab Saudi. Nasib timnas Indonesia akan ditentukan dalam 2 laga terakhir yang super krusial, yaitu pertama menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Lalu bertandang ke Suita Municipal Stadium di Osaka melawan Jepang pada 10 Juni 2025.
Situasi semakin sulit karena Indonesia harus tampil tanpa dua pemain kunci, yakni kiper utama Martin Paes dan playmaker muda Marcelino Ferdinand yang absen karena akumulasi kartu. Belum lagi kondisi Dean James dan Kevin Dix yang belum sepenuhnya pulih dari cedera. Pelatih Patrick Kluivert dan asisten Alex Pastoor dituntut melakukan perombakan formasi dan strategi. Namun meskipun kehilangan beberapa pilar, mereka tetap mematok target tinggi membawa Indonesia ke babak keempat kualifikasi dan menorehkan sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Untungnya Indonesia punya modal kepercayaan diri setelah menang atas Bahrain. Kemenangan itu menjadi titik balik setelah sebelumnya tampil kurang konsisten. Sementara itu, Cina benar-benar serius ingin mencuri poin di Jakarta. Mereka bahkan sudah mengirim tim logistik sebulan lebih awal untuk memastikan semua detail aman dari kualitas lapangan, iklim, penginapan, makanan, hingga keamanan. Komunitas warga Cina di Indonesia bahkan dikabarkan siap memobilisasi lebih dari 1.000 pendukung langsung ke stadion. Namun upaya itu bisa sia-sia karena mereka harus kehilangan Lin Liangming, bintang sayap kiri, akibat kartu merah saat melawan Arab Saudi. Pemain ex-Real Madrid Castilla itu dihukum larangan bermain 2 laga termasuk saat lawan Indonesia. Tanpa dia, serangan Cina jelas pincang. Untuk persiapan, PSSI mengambil keputusan unik dengan menggelar pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei. Bukan hanya soal fasilitas, tapi juga karena Bali dianggap bisa menurunkan tekanan dan memulihkan kondisi psikologis pemain yang baru menyelesaikan musim panjang di Eropa dan Liga 1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pemilihan Bali bukan kebetulan. Kami memang sengaja menarik pemain yang sedang liburan, jadi mereka enggak terlalu kehilangan mood positif. Banyak pemain memang ingin rehat di Bali, sekalian kita manfaatkan untuk langsung masuk TC, ujarnya. Meski suasananya santai, di balik layar Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat sedang menyusun strategi besar. Mereka tahu ini bukan sekadar 2 pertandingan biasa, tapi laga hidup mati. Sekarang mari kita hitung peluang realistis timnas Indonesia. Dengan 9 poin dari 8 laga, Indonesia saat ini berada di posisi keempat. Di atasnya ada Arab Saudi, Australia, dan Jepang. 2 laga tersisa memberi kesempatan untuk meraih total maksimal 15 poin. Jika Indonesia bisa menang lawan Cina, maka posisi keempat aman. Tapi jika juga bisa mencuri poin dari Jepang apalagi menang, maka posisi runner-up atau setidaknya peringkat 3 sangat mungkin diraih, tergantung hasil pertandingan lain seperti Australia versus Arab Saudi. Sebaliknya, jika Indonesia kalah 2 kali, maka peluang bisa sirna. Apalagi kalau Cina atau Bahrain menang, bisa-bisa 3 tim mengakhiri fase grup dengan poin sama dan nasib Garuda akan ditentukan oleh selisih gol. Dengan situasi seketat ini, timnas Indonesia butuh semua dukungan, strategi matang, kebugaran pemain, dan juga kekuatan dari tribun. Puluhan ribu supporter di GBK harus jadi benteng pertahanan tambahan. Laga melawan Cina akan jadi final sesungguhnya dan kemenangan adalah harga mati. Namun sayangnya setelah ditelusuri berita-beritanya tak seperti itu. Ini terlalu dilebih-lebihkan. Benar-benar aneh gak habis pikir. Malaysia katanya mau lolos ke Piala Dunia 2030, tapi strateginya bikin geleng-geleng. Alih-alih bangun akademi elit, mereka justru berharap temukan bakat dari kompetisi amatir. Apakah ini strategi jitu yang disalahpahami atau tanda Malaysia kehabisan arah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski, mengungkapkan mimpinya untuk membawa Harimau Malaya tampil di Piala Dunia 2030. Ia ingin membawa timnya mencetak sejarah sebagai wakil Malaysia pertama yang tampil di ajang sepak bola terbesar dunia itu. Kalau bicara jangka panjang, saya ingin membawa tim ini lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Saya ingin Malaysia bisa merasakan atmosfer Piala Dunia di tahun 2030, 5 tahun dari sekarang, ucap Klamovski. Untuk mewujudkan target besar tersebut, ia menekankan pentingnya regenerasi pemain. Klamovski ingin mulai memberi lebih banyak kesempatan kepada pemain muda sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Saya tidak takut memberikan kesempatan pada pemain muda.
Kita memang harus mulai melakukannya di waktu yang tepat, jelasnya. Menurutnya, skuad saat ini sebagian besar dihuni pemain yang usianya sudah mulai menua, banyak yang akan berusia 31 hingga 33 tahun saat menuju tahun 2030. Karena itu perlu ada fase transisi di mana pemain muda usia 2024 tahun sekarang mulai diberi ruang agar bisa mencapai performa terbaik dalam 5 tahun ke depan. Saya optimis pemain-pemain muda yang kita miliki saat ini bisa mencapai puncak performa di masa depan. Tapi tentu saja mereka tidak diberi kesempatan cuma-cuma, semua tetap melalui proses dan pembentukan tim yang terstruktur. Ambisi besar Klamovski mendapat dukungan penuh dari Tan Cheng Hong, Direktur Teknik Timnas Malaysia yang juga mantan pelatih kepala Harimau Malaya. Saat ini, Cheng Hong bertugas menentukan arah teknis tim nasional dari level senior hingga kelompok umur. Fokus utama kami sekarang adalah Piala Asia 2027. Tapi kami juga punya target jangka panjang seperti lolos ke Piala Dunia 2030. Pengalaman saya akan digunakan untuk membantu membangun kekuatan di tim senior maupun kelompok U23, kata Tan Cheng Hong. Namun, rencana besar itu tak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan utama adalah dibatalkannya Piala MFL, kompetisi khusus untuk pemain U23. Menurut Cheng Hong, keputusan itu menjadi pukulan besar bagi pengembangan pemain muda karena turnamen tersebut selama ini menjadi wadah penting bagi talenta muda untuk unjuk gigi. Sangat disayangkan turnamen untuk pemain U23 seperti Piala MFL dibatalkan. Itu seharusnya jadi tempat penting untuk mencari dan mengembangkan pemain masa depan, ujarnya. Sebagai gantinya, kini ia berharap bisa menemukan bakat muda melalui kompetisi level amatir, seperti Liga Semi Pro A1 yang digelar di bawah naungan Liga Sepak Bola Amatir. Meski tidak sebesar Piala MFL, kompetisi amatir tetap memberi kesempatan bagi pemain muda untuk bersaing dan menunjukkan kemampuan, lanjutnya. Cheng Hong juga menyadari bahwa tim U23 Malaysia saat ini belum memiliki banyak nama besar. Tetapi ia percaya bahwa dengan kerja keras dan proses yang tepat, lebih banyak pemain muda akan muncul dan berkembang. Kami mungkin belum punya banyak pemain U23 yang menonjol sekarang, tapi saya yakin seiring waktu akan muncul lebih banyak talenta baru. Para pemain muda harus percaya bahwa suatu hari mereka bisa mengenakan seragam tim nasional. Ia mengingatkan para pemain muda untuk tetap optimis dan fokus pada proses, bukan mengeluh soal situasi sepak bola Malaysia saat ini. Jangan terlalu fokus pada hal-hal negatif. Tetap positif, berusaha keras, rebut tempat di tim utama, dan percayalah pada proses. Tidak ada jalan pintas. Terakhir, Cheng Hong menekankan bahwa untuk membangun tim nasional yang kompetitif ke depan, pola pikir yang benar, sistem pelatihan yang baik, dan kepercayaan pada proses harus jadi fondasi utama. Ini memang proyek yang menantang, tapi saya senang menjalaninya. Dengan dukungan dari semua pihak, saya yakin Malaysia bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya, tutupnya.